Weni Aryani terbukti mulai ngelunjak. Rizky Aditya ternyata sudah lama bersedia tes DNA. Malah dituntut macam-macam dan singgung soal jual putus. Dilansir dari suara.id, Weni Aryani terbukti bohongi publik. Ternyata selama ini Rizky Aditya sudah bersedia untuk lakukan tes DNA. Setelah sekian lama berpolemik, Rizky Aditya akhirnya angkat bicara atas tuntutan dari Weni Aryani terkait status ayah biologis anaknya. Selama ini, Rizky Aditya dan Citra Kirana selalu menghindari pertanyaan dari media terkait tuntutan pengakuan anak Weni Aryani. Di sisi lain, Weni Aryani justru lebih banyak hadir di beragam podcast untuk menceritakan kronologi hubungannya dengan Rizky Aditya di masa lalu. Bahkan publik sempat dibuat geram pada Rizky Aditya yang seolah nampak menghindari tanggung jawab. Bahkan ada narasi yang seolah menunjukkan bahwa suami Citra Kirana ini enggan melakukan tes DNA untuk membuktikan keke anaknya atau tidak. Tapi kini setelah Rizky Aditya angkat bicara, banyak narasi yang selama ini beredar akhirnya terbantahkan. Dilansir dari Tribun Style, sejak putusan di Pengadilan Negeri Tangerang, Rizky Aditya sudah menawarkan diri untuk melakukan tes DNA. Namun, Weni Aryani malah menuntut hal lain setelah suami Citra Kirana bersedia untuk melakukan tes DNA. Setelah keputusan kemenangan saya di Pengadilan Negeri Tangerang, saya langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak penggugat. Melalui pengacara saya yang menyampaikan bahwa saya bersedia untuk tes DNA dengan Naira. Ini semua saya lakukan atas dasar kemanusiaan dan juga untuk memutus keraguan saya atas hubungan hukum saya dengan Naira, ujar Rizky yang didampingi Citra Kirana, sebagaimana dikutip dari tribunnews.com, Sabtu 28 Mei 2022. Namun, kata Rizky, tawaran tes DNA itu tidak terlaksana hingga hari ini karena pihak penggugat melalui kuasa hukumnya justru menyampaikan permintaan lain. Proses tes DNA tersebut tidak bisa dilakukan karena memang ada permintaan lain dari pihak penggugat yang nanti detailnya akan disampaikan oleh pengacara saya, ujarnya. Kuasa hukum Rizky Aditya, Anna Sofa Yuking, membenarkan pernyataannya Rizky terkait tawaran untuk melakukan tes DNA tersebut. Tawaran tes DNA itu sudah disampaikan kepada Weni Aryani melalui kuasa hukumnya dalam pertemuan yang terjadi selama 2 kali. Namun menurut Ana, tes DNA itu tidak terlaksana hingga hari ini karena pihak kuasa hukum Weni Aryani justru mengajukan permintaan lain. Permintaan tersebut cukup mengagetkan dirinya dan tidak dapat diterima pihak Rizky Aditya. Pada saat kita sampaikan keinginan kita untuk tes DNA, pihak penggugat melalui pengacaranya kemudian menyampaikan penawaran untuk jual putus. Sungguh ini menurut kami begitu mengagetkan pada waktu itu, ucap Ana. Ana juga menyebutkan bahwa kliennya tidak menutup pintu negosiasi untuk mencari jalan tengah. Sayangnya, ucapan soal jual putus itulah yang membuat pihak Rizky Aditya keberatan. Meski kita tidak menutup negosiasi, tapi terus terang kata-kata jual putus itu menurut ukuran kami sangat bertentangan dari apa yang selama ini selalu disampaikan oleh pihak penggugat di media, di mana semata-mata kepentingan Naira demi status hukum Naira, beber Ana. Selain itu, ada alasan mengapa selama ini Rizky Aditya dan Citra Kirana lebih memilih untuk menghindari media. Tak seperti Weni Aryani, Rizky Aditya memilih untuk tidak banyak bicara di hadapan publik demi menjaga nama baik keke yang masih di bawah umur. Karena sejak awal, Rizky berpesan untuk tidak banyak bicara dengan media supaya mengurangi atau meminimalisir pemberitaan-pemberitaan yang justru nantinya akan mengundang huru-hara, ujarnya. Beragam komentar pun menghampiri. Berarti Mbak Weni panas dan masih memendam perasaan sama Rizky. Akhirnya anak dibamperin. Pihak kuasa hukum Rizky Aditya dengan pihak penggugat sudah melakukan pertemuan.
Kita sudah melakukan pertemuan sebanyak 2 kali waktu itu. Kita sudah sampaikan keinginan klien kami untuk melakukan tes DNA secara sukarela, jelasnya. Kuasa hukum Rizky Aditya ingin mengklarifikasi anggapan miring yang menggiring opini seolah-olah Rizky tidak ingin tes DNA. Namun, ini perlu kami sampaikan juga supaya ada pemberitaan yang seimbang. Selama ini terkesan klien kami tidak mau melakukan tes DNA. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak benar. Justru klien kami sudah menawarkan untuk tes DNA, namun tidak terlaksana sampai dengan hari ini. Karena pada pertemuan itu pihak penggugat melakukan penawaran yang menurut ukuran kami sangat mencederai rasa keadilan bagi anak di bawah umur yang bernama Naira, ujarnya. Tapi niat baik Rizky Aditya itu mendapat ganjalan. Ini lantaran pihak penggugat mengajukan tawaran yang mengejutkan. Jadi pada saat itu kita sampaikan keinginan kita untuk tes DNA. Pihak penggugat melalui pengacaranya kemudian menyampaikan penawaran untuk jual putus. Bagi kami itu mengagetkan saat itu, tapi kami tidak memutus kemungkinan untuk negosiasi, beber kuasa hukum Rizky. Rizky Aditya pun terkejut dengan tawaran pihak penggugat. Padahal, bila benar Naira anak Rizky, maka pihak Rizky akan bertanggung jawab dengan kehidupan Naira. Ternyata tawarannya demikian. Saya sampaikan ke Rizky Aditya, tentu juga kaget. Bagaimana mungkin dari pihak penggugat kemudian menawarkan jual putus? Saya sampaikan pada pertemuan ini, Rizky Aditya siap bertanggung jawab untuk tidak hanya menafkahi secara lahir, tapi juga memberikan nafkah secara batin, jelasnya. Ana selaku kuasa hukum Rizky juga menceritakan momen ketika Rizky siap menyayangi Naira, seperti anaknya yang lain bila terbukti Naira adalah anak kandungnya. Tante, bila saya terbukti sebagai ayah biologis dari Naira, saya akan biayai. Saya akan nafkahi hidupnya pun saya akan menyayanginya sama seperti saya menyayangi anak saya yang lain. Kenang anak. Sayangnya, hingga saat ini, pihak Weni Aryani belum menghubungi kembali pihak Rizky Aditya. Padahal tes DNA itu juga perlu izin dari pihak Weni Aryani. Sejak awal Rizky Aditya sudah berpesan kepada kami, Tante, ini masalah melibatkan anak di bawah umur. Saya juga punya anak di bawah umur. Saya sangat konkren dengan harkat dan martabat Ananda Naira. Jadi kita putuskan untuk tidak banyak bicara dengan awak media, supaya meminimalisir pemberitaan yang justru nantinya mengundang huru-hara dan melukai rasa keadilan atau bahkan justru merendahkan harkat dan martabat Ananda Naira yang mana masih di bawah umur, imbuhnya.